Peristiwa menjelang kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ditandai dengan kehancuran pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja Abraha. Abraha adalah seorang raja dari kota Yaman. Abraha merasa iri sebab perekonomian Mekah dengan adanya Ka'bah lebih maju daripada kota Yaman yang mempunyai kuil untuk sesembahan juga. Banyak orang berziarah ke Ka'bah sehingga mendongkrak perekonomian Mekah. Sebaliknya, sedikit orang pergi ke kuil di Yaman. Terdengarlah kabar tentang Ka'bah ke telinga Raja Abraha. Orang-orang Arab rutin melakukan haji ke bangunan yang didirikan nabi mereka, Nabi Ibrahim dan Ismail. Kala itu Rasulullah belum lahir di tengah bangsa Arab. Kisah Abraha inilah yang kemudian menjadi pembuka kisah lahirnya Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Abraha pun makin heran, bangunan macam apakah yang mampu menarik kunjungan seluruh bangsa Arab, tak mengakui kesucian Ka'bah. Abraha spontan segera berpikir untuk menandinginya. Ia pun memutuskan membuat tempat ibadah yang tak kalah suci namun jauh lebih megah dari Ka'bah. Jadilah Al-Qulais. Jadilah Al-Qulais yang begitu indah. Pintunya terbuat dari emas, lantainya terbuat dari perak, fondasinya terbuat dari kayu cendana. Siapapun yang melihatnya akan takjub dengan kemegahannya. Namun apa yang terjadi? Bangsa Arab tidak sedikit pun tertarik dengannya. Semegah apapun bangunan itu, tak ada yang mampu menandingi Ka'bah. Keinginan Abraha untuk menghancurkan Ka'bah pun semakin menjadi-jadi. Keesokan hari, ribuan gajah dan bala pasukan pun berangkat dari Yaman menuju Mekah, tanah suci umat Islam. Raja Abraha memimpin sendiri pasukan tersebut. Ia menunggangi gajah yang terbesar di antara pasukan gajah tersebut. Tak lama, tibalah rombongan Raja Abraha di dekat kota Mekah, tepatnya di kawasan Muhammas. Mereka berhenti sejenak, sementara Abraha mengutus seorang utusan untuk menemui penguasa Mekah. Saat itu, pemuka ternama kota Mekah adalah kakek Rasulullah, Abdul Muthalib. Mendengar kabar pasukan di dekat Mekah, Abdul Muthalib menjawab, "Demi Allah, kami tak ingin berperang dan kami tak punya kekuatan untuk melawan kalian. Akan tetapi, jika Abraha ingin menghancurkan Baitullah, lakukan sesuka hati. Namun aku yakin Allah tak membiarkan rumahnya dihancurkan," kata Abdul Muthalib. Cukup lama pasukan Abraha beristirahat di Muhammas. Meski belum memasuki kota Mekah, mereka telah merampas banyak harta benda kaum Quraisy, termasuk harta milik Abdul Muthalib. Mendengar 200 ekor untanya dirampas pasukan Abraha, Abdul Muthalib pun beranjak menemui Abraha. Mendapat tamu dari pemuka Mekah, berbangga hatilah Abraha. Ia menyangka Abdul Muthalib cemas Ka'bah akan dihancurkan oleh pasukan gajahnya. "Apa keperluan Anda hingga datang kemari?" tanya Raja Abraha kepada kakek Rasulullah dengan congkak. Namun, jawaban Abdul Muthalib sangat di luar dugaan Raja Abraha. "Kembalikan 200 ekor unta milikku yang telah dirampas oleh pasukanmu," ujar Abdul Muthalib. Raja Abraha pun terheran. "Mengapa kau lebih mengkhawatirkan untamu, padahal kami datang ke sini untuk menghancurkan Ka'bah? Mengapa kau tidak mengkhawatirkan Ka'bah itu saja?"
Ujar Raja Abraha, "Unta-unta yang kau rampas itu adalah milikku, sementara Ka'bah merupakan milik Allah. Maka Allah lah yang akan melindunginya." Jawab Abdul Muthalib. Abraha terdiam, namun geram. Dikembalikanlah unta-unta milik Abdul Muthalib. Dikembalikanlah unta-unta milik Abdul Muthalib. Saat kembali ke Mekah, Abdul Muthalib pun memperingatkan warga kota agar berlindung menyelamatkan diri. "Wahai kaumku, tinggalkanlah Mekah, berlindunglah ke bukit. Sungguh aku melihat pasukan Abraha yang besar dan mustahil kita lawan," ujar Abdul Muthalib. Bergegaslah warga Mekah meninggalkan kota, sementara Ka'bah tetap berdiri, tak satu pun warga yang melindungi. "Ya Allah, kami menyelamatkan diri kami, maka lindungilah rumahmu ini," doa Abdul Muthalib di depan Ka'bah sebelum meninggalkan kota. Sementara itu, pasukan Abraha bergegas menuju Mekah. Hentakan kaki gajah telah membuat bulu kuduk warga Mekah merinding. Mereka berpikir, inilah hari akhir bagi kota Mekah. Abraha pun memerintahkan untuk menyerang, namun tiba-tiba gajah-gajah enggan melangkahkan kaki. Mereka hanya terdiam dan enggan untuk menyerang. Meski telah dicambuk sang majikan, gajah-gajah itu berbalik arah dan enggan menuju Ka'bah. Gajah-gajah itu justru hanya berputar-putar saja di lembah Muhassir dekat Ka'bah. Abraha geram dan terus memerintahkan pasukannya untuk mencambuk gajah-gajah itu agar menurut. Namun pasukannya kehabisan akal dan kelelahan menangani gajah yang menurut mereka telah terlatih tersebut. Hingga kemudian tiba-tiba datang rombongan burung dari angkasa. Jumlahnya amat banyak. Yang mengerikan, setiap ekor burung membawa batu-batu panas dari neraka. Menargetkan pasukan Raja Abraha, burung-burung itu pun melemparkan batu membara tersebut. Setiap yang terkena batu itu langsung binasa. Melihatnya, panik dan bubarlah pasukan. Mereka berlarian mencari tempat berlindung, namun tak ada yang selamat. Mereka binasa bahkan sebelum menyentuh sedikit pun jemari ke Baitullah. Pasukan Raja Abraha binasa dan selamatlah Ka'bah. Allah selalu melindungi Ka'bah hingga akhir zaman. Kisah Abraha dan pasukan gajah ini dikabarkan Allah dalam firman-Nya dalam surah Al-Fil